Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Apa kabar teman-teman semuanya? Bertemu lagi dengan saya di channel Mahkota Hati. Ya, seperti biasa, sebelum materi jangan lupa tuh tuliskan doa terbaik Anda di kolom komentar ya. Dan apapun yang menjadi hajat Anda, keinginan Anda, jangan lupa untuk terus berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, dan jangan lupa bersyukur juga ya. Ini bersyukur benar-benar sangat penting teman-teman semuanya. Jadi kondisi apapun yang Anda rasakan saat ini, tetaplah bersyukur kepada Allah, karena memang dengan bersyukur itu insya Allah membuka pintu-pintu kebaikan yang lain, termasuk rezeki, dan Allah sendiri berjanji siapa yang bersyukur pasti ditambah nikmat itu. Nah, oleh karena itu teman-teman semuanya, jangan lupa sekali lagi tuliskan doa terbaik Anda ya. Jadikan saja kolom komentar video saya itu sebagai seketing doa Anda gitu ya. Dan insya Allah ketika kita itu rutin melakukannya, dan apalagi kita istiqomah ya, alhamdulillah ya Allah hutangku lunas, alhamdulillah ya Allah aku sehat, alhamdulillah ya Allah hidupku berlimpah, itu insya Allah pelan-pelan doa itu akan dikabulkan sama Allah Subhanahu wa taala. Maka lakukan ya. Baik teman-teman semuanya, hari ini saya ingin uraikan bagaimana sih langkah-langkah yang harus kita lakukan agar hutang kita itu lunas dan kita ditolong sama Allah untuk menyelesaikan hutang. Nah, tentunya di perkara hutang ini kan, ketika kita punya masalah hutang ini benar-benar ekstra itu benar-benar kita harus berjuang, karena di posisi seperti itu ya mental kita segalanya itu jadi kacau, keluarga nggak harmonis, bawaan kita tuh maunya marah saja, emosional kita nggak terkendali dan lain sebagainya. Pokoknya banyak dampak-dampak yang akan kita rasakan ketika kita punya banyak hutang. Nah, di video kali ini saya ingin uraikan kembali, walaupun sebenarnya udah pernah saya sampaikan, tapi nggak apa-apa, karena memang banyak yang bertanya ke saya. Sampai hari itu alhamdulillah yang WA ke saya itu alhamdulillah lah, tiap hari itu lebih dari 30 bahkan 50 ya. Bahkan pernah lebih satu hari itu bertanya tentang masalah hutang, dia ditipu, kemudian sudah mentok, nggak ketemu jalan, diancam karena nggak bisa bayar utang, keluarganya berantakan gara-gara hutang, mau bercerai gara-gara hutang, anak juga jadi imbasnya gara-gara kita banyak hutang. Banyak hal lah yang ditanyakan ya. Saya insya Allah sebisa yang saya tahu saya jawab gitu. Kalau enggak ya mohon maaf gitu ya. Nah, sekarang kita masuk ke materi ya. Boleh dicatat teman-teman, dan ini cara saya dan sesuai pengalaman saya. Kalau mau dipakai ya monggo, nggak dipakai juga nggak apa-apa itu ya, kita juga sharing. Nah, pertama teman-teman semua, kita langsung saja ya. Kalau ingin kita dibantu dan ditolong sama Allah untuk bisa menyelesaikan hutang, melunasi hutang, yang pertama ini catat ya. Yang pertama adalah taubat. Nah, ini taubat paling penting teman-teman semuanya, dan harus dipahami bahwa kesulitan hidup kita ini itu disebabkan karena dosa kita dan kesalahan kita, apapun alasannya. Kalau Anda yang bertanya ke saya, WA ke saya itu, Pak saya ditipu ratusan juta, Pak usaha saya macet, pokoknya berbagai pertanyaan itu intinya akhirnya itu punya hutang. Sebenarnya yang tadinya dianya tuh nggak berniat punya hutang, akhirnya karena ditipu, karena diiming-imingi keuntungan, akhirnya jadi banyak hutang. Pokoknya banyak hal lah. Nah, apapun alasannya, apapun sebabnya, nggak ada, menurut saya ya, itu semua dikarenakan karena dosa dan kesalahan kita. Maka target awal yang harus kita lakukan tuh salat taubat, bertobat sama Allah Subhanahu wa taala. Udah deh, jangan salahkan si A, si B, si C, jangan deh, jangan. Kalau kita terus-terusan untuk menyalahkan itu, maka kesulitan itu akan terus hadir di kehidupan kita. Kalaupun Anda belum bisa mengikhlaskan, Anda masih terbayang-bayang, teringat gitu ya, karena Anda ditipu, pingin rasanya ya sakit hati, pingin membalas dan lain sebagainya, saya memaklumi itu. Tapi nggak ada cara lain teman-teman semuanya ya. Kalaupun Anda bisa melakukannya dengan cara mengejar orangnya, melaporkan polisi, ya monggo, itu juga bagian dari ikhtiar. Tapi kalau jika tidak, mereka lari kabur, nggak tahu kemana arahnya, ya sudah, nggak ada cara lain tuh ya, ikhlaskan. Nah, kalau saya berpikirnya sederhana, semuanya itu karena takdir dan izin Allah. Apa yang sulit bagi Allah? Banyak cara Allah itu untuk menghabiskan uang kita, bahkan membuat kita jatuh itu banyak sekali. Bisa jadi itu teguran dari Allah supaya kita tuh sadar dan kembali kepada Allah.
Nah, jadi yang pertama itu taubat teman-teman semuanya. Nah, caranya sekarang lakukanlah sholat taubat itu tiap hari. Saya tuh selalu bilang, saya melakukan sholat taubat itu selesai sholat maghrib tuh, saya sholat taubat itu 2 rakaat, kemudian beristighfar kadang 100 kali, kadang 1000 kali, tergantung kondisi. Yang penting niat saya itu terus minta ampun sama Allah. Dan Anda boleh melakukannya di waktu yang lain, boleh habis isya atau tengah malam atau bebarengan nanti setelah tahajud gitu. Sebelum tahajud boleh, yang penting Anda sholat taubat 2 rakaat, kemudian Anda minta ampun sama Allah. Minta ampun itu, ya kesulitan itu disebabkan karena, makanya doa saya itu dulu begini, ya Allah, jika memang semua kesulitan ini disebabkan karena dosa dan kesalahanku, ampuni ya Allah. Ampuni ya Allah semua dosa yang kulakukan ya Allah. Hamba ikhlas, hamba ridho ya Allah, karena semuanya ini karena izin dan ridho-Mu. Itu saya lakukan, bahkan sampai sekarang tuh saya doanya begitu, ya Allah, jika memang kesulitan ini, banyaknya masalahku ini disebabkan karena dosa dan kesalahanku, ampuni aku ya Allah, maafin aku ya Allah. Insya Allah kesusahan ini, kesulitan ini jadi jalan ampunan atas dosa yang kulakukan. Itu pertama teman-teman sekalian, perbanyak istighfar dan minta ampun sama Allah Subhanahu wa taala. Itu. Yang kedua, belajarlah untuk menerima keadaan itu, menerima kesulitan itu. Anda sekarang sedang banyak utang, sedang hidup kesulitan, sedang susah rezekinya, sedang banyak masalah. Sabar dan terima dulu. Kan Allah sudah katakan ya, wasta'inu bisabri wassalah. Jadikanlah sabar dan sholat sebagai penolongmu. Nah, pertama di sana itu kata sabar. Berarti kita sabar dulu, terima dulu kondisinya, ikhlas dulu. Anda dimarahi, Anda dimaki, Anda diancam, Anda ketakutan dan segala macamnya itu diterima dulu. Sabar, ikhlas dulu. Memang ini nggak mudah ya, apalagi sebabnya itu kita ditipu orang. Ini untuk mengikhlaskannya benar-benar sulit dan berat. Tapi nggak ada cara lain teman-teman semuanya kecuali harus itu, karena memang itu sudah ketentuan dari Allah bahwa sabar dan sholat itu sebagai penolong kita. Allah itu menyuruh kita seperti itu, sabar dulu, terima dulu, ikhlas dulu, karena memang Allah itu ingin memberikan pahala sabar kepada kita. Kita nggak ngerti hikmah di balik itu semua, makanya terima, sabar, meskipun berat, nggak ada cara lain. Anda nggak bisa protes. Anda mau protes, mau menjadi bagaimanapun, kalau kondisi Anda saat ini sedang susah, sedang sulit, ya belajar menerima, sabar, nggak ngeluh, tetap baik sangka sama Allah, tetap yakin bahwa semua ini adalah kebaikan, tetap yakin bahwa semua ini adalah teguran supaya kita sadar itu. Nah, salah satu tanda kita menerima, kita ikhlas, kita sabar itu nggak mengeluh. Kalimat-kalimat yang kita ucapkan itu nggak apa-apa ya Allah, hamba ikhlas, hamba ridho ya Allah, semuanya karena izin dan ridho-Mu. Semoga ini jadi jalan ampunan ya Allah. Hari ini hamba ditagih, hari ini hamba banyak utang dan segala macamnya. Ya, keluhkan semuanya ke Allah. Tapi itu terima, sabar itu. Meskipun berat, nggak ada yang lain, pasrahin ke Allah. Kalau Anda makin berusaha untuk mengandalkan teman, mengandalkan relasi, mengandalkan pikiran, mengandalkan kemampuan, Anda makin parah. Percaya deh. Kenapa? Karena saya sudah lakukan itu. Nah, setelah kita berusaha sabar, kita terima, kita ikhlas ya meskipun berat, baru mintalah pertolongan. Masuk yang ketiga, pada amalan, sholat. Nah, sholat. Wasta'inu bisabri wassalah, jadikan sabar dan sholat sebagai penolongmu. Sholat itu mengingat Allah, termasuk banyak berzikir. Nah, sholat itu dijaga gitu ya, terutama 5 waktu, upayakan waktunya juga. Kemudian perbanyak minta ampun, istighfar, perbanyak sholawat. Nah, karena kalau amalan itu banyak ya, amalan itu beribu-ribu, bahkan jutaan amalan itu banyak yang bisa mendatangkan pertolongan Allah. Tinggal tergantung bagaimana kita mengistiqomahkan amalan itu. Saya pernah bahas, cukup 1 amalan saja, insya Allah hutangmu lunas, insya Allah pertolongan Allah datang. Apa itu istighfar? Nah, sudah, Anda nggak usah mabuk amalan, Anda nggak usah bingung-bingung mau ngamalin apa ya, Anda perbanyak istighfar saja, karena Nabi SAW udah bilang, siapa yang banyak istighfar maka Allah akan berikan solusi dari setiap persoalan yang dihadapi. Siapa orang yang banyak istighfar maka Allah akan melancarkan rezeki, memudahkan rezeki dari arah yang tidak terduga-duga. Siapa yang banyak istighfar maka Allah akan ampuni segala dosa. Banyak teman-teman semuanya. Jadi ini lagi yang WA ke saya ya, banyak ya Pak, adakah amalan yang lebih mustajab lagi selain sholawat, selain istighfar? Adakah minta ijazahnya? Saya bilang bukan amalannya yang nggak mustajab, bukan sholawatnya, bukan istighfarnya nggak sholat, enggak, tapi
Anda atau kitanya sendiri yang kurang yakin, gak istiqomah, maunya keburu-buru, maunya ingin segera dikabulkan sama Allah, maunya gitu berdoa besok, hari ini berdoa besok harus dapat, maunya itu segera dan ingin cepat. Itu nggak bisa. Makin kita ingin terburu, makin kita ingin cepat selesai, makin kita terburu-buru, itu makin sulit teman-teman. Karena Nabi juga udah bilang bahwa setiap doa seorang hamba itu pasti dikabulkan sama Allah selagi dia tidak terburu-buru. Nah, Anda pun harus belajar menikmati itu, belajar sabar, menikmati proses. Tidak ada yang instan teman-teman, semuanya itu butuh proses, butuh perjuangan, butuh kesabaran yang ekstra tinggi. Tapi percayalah, kalau kita istiqomah terus minta ke Allah, banyak istighfar, banyak sholat, pasti dikabulkan sama Allah. Makanya di kondisi seperti itu yang Anda cari itu sebenarnya motivasi, ya pembimbing lah, guru, ustadz yang selalu menyemangatin, tempat Anda curhat. Jangan curhatnya di grup, jangan ngeluhnya di grup, jangan. Ngeluhlah pada Allah. Kemudian ya bolehlah cari teman atau guru yang bisa memberikan penyemangat kepada kita. Karena persoalan hutang ini ketika kita nggak kuat, down bener, mental kita yang dihajar. Makanya selalu butuh support, butuh semangat, butuh motivasi. Harus ada yang membimbing supaya Anda itu kuat, supaya Anda itu semangat. Karena dalam hal ibadah juga kan naik turun, ya butuh penyemangat, butuh motivasi. Nah, itu teman-teman. Jadi sebenarnya 3 hal ini aja insya Allah sudah luar biasa. Pertama tobat, kemudian terima dulu masalahnya, terima dulu, sabar dulu, ikhlas dulu. Kemudian perbaikin sholat, banyak berzikir, banyak bersolawat, menghabiskan waktu untuk banyak berzikir kepada Allah. Insya Allah pasti ditolong sama Allah. Itu teman-teman semuanya. Wallahu a'lam bishawab, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.